Bab 1902. Keruntuhan Pedang. 1. Kesungguhan tekad Tao Pedang. Setelah Miley mengeluarkan kesungguhan tekad Tao Pedang pria berbaju biru, kesungguhan tekad Tao Pedang yang misterius di kejauhan langsung bergetar sedikit, tampak seperti takut. Miley memandangi kesungguhan tekad Tao Pedang misterius dan hatinya juga sedikit terkejut. Sangat kuat. Kesungguhan tekad Tao Pedang ini tidak sekuat ayah, tapi jauh lebih kuat darinya. Dia tidak bisa menelannya sama sekali. Benar-benar ada manusia di luar manusia, dan ada langit di atas langit. Di samping Miley, Lailak menatap Miley. Kesungguhan tekad Tao Pedang di tangan Miley membuat dia merasa berbahaya. Pada saat ini, Miley berjalan menuju kesungguhan tekad Tao Pedang misterius yang tidak jauh. Kesungguhan tekad Tao Pedang langsung mundur. Ini bukan lagi terkejut, tapi takut. Miley berhenti. Dia melihat kesungguhan tekad Tao Pedang di tangannya. Ayah sangat hebat. Saat berbicara, dia melihat ke kesungguhan tekad Tao Pedang itu. Yang mulia pasti ada rohnya. Bisakah kita bicara? Pada saat ini, kesungguhan tekad Tao Pedang misterius tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih dan bertubuh mungil. Dia hanya menatap Miley, matanya penuh kewaspadaan. Miley tersenyum dan berkata, "Siapa nama Nona?" Wanita itu melirik kesungguhan tekad Tao Pedang di tangan Miley dan tetap diam. Miley tersenyum dan berkata, "Namaku Miley Ye." Sambil berbicara, dia menyimpan kesungguhan tekad Tao Pedang. Setelah menyimpan kesungguhan tekad Tao Pedang, dia menemukan wanita itu terlihat jauh lebih santai. Miley bertanya lagi, "Siapa nama Nona?" Wanita itu melirik Miley, "Tidak ada nama. Tidak ada nama." Miley berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu aku akan memberimu nama. Panggil Lisi saja. Bagaimana?" Wanita Lovely dan Lailak menatap Miley, seolah-olah menatap monster. Miley sedikit tersenyum, "Nona Lisi, apa kamu sendirian?" Wanita itu memandang Miley, "Di sini, orang luar tidak diizinkan masuk." Miley sedikit bingung, "Kenapa?" Wanita itu tidak berbicara. Miley melirik pegunungan di kejauhan, "Bolehkah aku masuk?" Wanita itu langsung menggelengkan kepalanya. Miley berpikir sejenak, lalu berjalan ke arah wanita itu. Dia mengeluarkan seikat manisan hau dan menyerahkannya kepada wanita itu. "Cicip." Lovely dan Lailak tercengang. "Trik macam apa ini?" Wanita itu melirik manisan hau di tangan Miley dan berkata, "Apa ini?" Miley berkata dengan tegas, "Benda spiritual tingkat dewa kuno, coba cicip." Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu mengambil manisan hau. Dia membuka bungkus permen, lalu menjilatnya dengan ringan. Alisnya sedikit berkerut, seolah merasa enak, jadi dia menjilat lagi. Miley bertanya dengan lembut, "Enak tidak?" Wanita itu melirik manisan hau, lalu menatap Miley, "Enak." Lovely, Lailak. Miley tersenyum dan berkata, "Lisi, sudah berapa lama kamu di sini?" Lisi menjilat manisan hau, lalu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak ingat." Miley tersenyum dan berkata, "Apa kamu pernah berpikir untuk pergi keluar?" Lisi menggelengkan kepalanya. Miley bingung, "Kenapa?" Lisi berkata, "Majikan minta aku jaga tempat ini dan tidak boleh membiarkan siapapun masuk." Miley sedikit penasaran, "Di mana majikanmu?" Lisi menoleh untuk melihat pegunungan, "Ada di dalam." Miley ragu sejenak, lalu bertanya, "Masih hidup?" Lisi menggelengkan kepalanya, "Tidak tahu." Miley melirik pegunungan, "Bolehkah aku masuk?" Lisi segera menggelengkan kepalanya. Majikan bilang, tidak ada yang boleh masuk. Miley mengedipkan mata, "Apa dia ada bilang tidak boleh membiarkan temanmu masuk?" Lisi menatap Miley, "Teman." Miley mengangguk,
Kita adalah teman, benar kan? Lisi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apa itu teman? Mile terdiam. Gadis ini mungkin belum pernah ke dunia luar sama sekali. Seperti selembar kertas kosong. Mile memikirkannya, lalu mengeluarkan seikat manisan hau dan menyerahkannya kepada Lisi. Dia tidak menolak dan langsung menyimpannya. Mile tersenyum dan berkata, apa pendapatmu tentang aku? Lisi memandang Mile dan tidak berkata apa-apa. Mile mengeluarkan seikat manisan hau lagi dan menyerahkannya padanya. Lisi ragu-ragu, lalu mengambil manisan hau dan berkata, orang baik. Orang baik. Di samping, Lovely dan Lilac tercengang. Ini orang baik. Bisa begitu. Mile tersenyum dan berkata, Lisi, apa kamu ingin bertemu majikanmu? Lisi segera mengangguk, mau. Mile tersenyum sedikit, kalau begitu ayo kita temui dia. Bagaimana? Lisi ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dia minta aku berjaga di sini. Mile bertanya, lalu apakah dia ada bilang kamu tidak diperbolehkan pergi? Lisi sedikit mengernyit, setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, tidak. Mile tertawa, kalau begitu ayo kita cari dia. Setelah selesai bicara, dia langsung meraih tangan Lisi dan berjalan pergi. Lisi awalnya sedikit menolak, tetapi setelah melawan 2 kali, dia berhenti. Di belakangnya, Lovely dan Lilac sudah linglung. Setelah hening sejenak, Lilac berkata, sudah ditangani. Lovely menatap Mile di kejauhan, hebat. Lilac tersenyum kecut. Setiap kali mereka datang ke sini, mereka akan ditekan oleh kesungguhan tekad Tao Pedang di sini. Tidak hanya dia, tetapi banyak orang berhenti di sini. Karena kesungguhan tekad Tao Pedang sangat kuat sehingga orang suci tingkat tinggi pun tidak berani melawannya. Dan pada saat ini, Mile menyelesaikannya dengan beberapa ikat manisan hau. Bersambung. Bab 1903. Keruntuhan Pedang 2. Memikirkan hal ini, senyum Lilac menjadi semakin pahit. Jika tahu lebih awal, dia pasti akan membeli beberapa manisan hau dan bawa ke sini. Pada saat ini, Lovely tiba-tiba berkata, ayo kita pergi. Pergi lihat tempat misterius ini. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kejauhan. Lilac menggelengkan kepala dan mengikuti. Di kejauhan, Lisi sedikit gugup. Mile tersenyum dan berkata, majikanmu tidak akan menyalahkanmu. Lisi menoleh melihat Mile, dia ragu-ragu untuk beberapa saat, kemudian berkata, temperamen majikan tidak terlalu baik. Aku takut dia marah. Mile berkata dengan nada lembut, kamu pasti sudah lama sekali berjaga di sana, kan? Lisi menggelengkan kepalanya, aku tidak ingat. Mile menghela nafas pelan di dalam hati. Apapun itu, saat sudah memiliki kecerdasan spiritual, pasti memiliki kehidupan. Bahkan seberkas kesungguhan tekad Tao Pedang. Lisi saat ini bukan lagi sekedar kesungguhan tekad Tao Pedang. Sama seperti Lydia. Lydia dulu hanyalah tubuh bayangan. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kekuatannya jauh melampaui tubuh utama. Begitu ada kecerdasan spiritual, itu berarti ada masa depan yang tak terbatas. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke kedalaman pegunungan. Di kedalaman pegunungan, ada gerbang gunung dengan 3 karakter besar terukir di gerbang, Sekte Reruntuhan Pedang. Sekte Reruntuhan Pedang. Menaiki gerbang gunung, ada tangga batu biru yang tidak terlihat. Mile hendak masuk, tapi Lisi hanya diam di tempat, tidak berani masuk. Mile tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Jika majikanmu marah, aku akan menghalanginya untukmu.
Lisi melirik Mile, majikan sangat kuat, kamu tidak bisa menghentikannya. Mile tersenyum dan berkata, kalau begitu, apa kamu ingin bertemu dengan majikanmu? Lisi mengangguk. Mile berkata, kalau begitu ayo jalan. Setelah selesai bicara, dia langsung membawa Lisi berjalan menuju atas gunung. Setelah beberapa saat, mereka bertiga sampai di puncak gunung. Di puncak gunung, ada sebuah istana besar dan ada banyak sekali aula di pegunungan di belakang istana ini. Dari segi skala, sekte reruntuhan pedang ini jelas luar biasa. Dan di sekte reruntuhan pedang ini, Mile merasakan banyak sisa energi pedang dan kesungguhan tekad Tao pedang. Namun, semuanya tidak sekuat Lisi. Mile memimpin Lisi menuju aula di kejauhan, tetapi pada saat ini, Lisi tiba-tiba berhenti. Dia berkata dengan suara bergetar, aura, majikan. Aura majikan. Mile melihat ke arah aula besar di kejauhan, di dalam. Lisi mengangguk, ya, iya. Mile sedikit tersenyum, ayo pergi lihat. Setelah mengatakan itu, dia menyeret Lisi menuju aula utama. Lisi dengan gemetar berkata, aku takut. Mile sedikit mengernyit. Ada yang tidak normal. Secara logis, kesungguhan tekad Tao pedang ini adalah milik majikan misterius itu, jadi orang ini tidak perlu takut padanya. Pada saat ini, Lailak di samping tiba-tiba berkata dengan suara dalam, hati-hati. Mile mengangguk. Pada saat ini dia juga merasa ada yang tidak beres dengan suasananya. Dia melihat ke aula besar di kejauhan. Setelah hening sejenak, dia berkata, karena sudah datang kemari. Ayo pergi lihat. Setelah mengatakan itu, dia membawa ketiga gadis itu ke depan aula. Di depan aula utama, ada patung yang cacat, tubuh bagian atas patung itu jatuh ke tanah. Retakannya sehalus cermin, tampak jelas terpotong oleh pedang. Dan di aula utama, seorang wanita sedang duduk di tanah dengan rambut panjang menutupi bahunya, hanya duduk di sana, tidak bergerak sama sekali. Rambut wanita itu berwarna putih. Dan di depan wanita itu, masih ada seorang pria terbaring di sana, tidak ada aura sama sekali. Melihat wanita itu, Lisi dengan gemetar berkata, majikan. Wanita itu tidak menjawab. Mile berkata dengan lembut, senior. Saat ini, wanita itu tiba-tiba membuka telapak tangannya. Wong. Di tubuh Mile, pedang biru gaib terbang keluar dan jatuh ke tangannya. Setelah melihat pedang biru gaib di tangannya cukup lama, wanita itu berkata, siapa yang membuat pedang ini? Mile ragu-ragu, lalu berkata, adikku. Wanita itu bangkit, dia berbalik dan berjalan ke depan Mile, adikmu. Mile mengangguk, ya. Wanita itu menatap Mile, setelah beberapa saat, dia berkata, ada apa? Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku datang untuk mencari seorang guru. Wanita itu berkata, tidak mengajar. Setelah selesai berbicara, tangannya membuka, pedang biru gaib kembali ke Mile, sementara dia berbalik dan berjalan kembali untuk duduk, tidak lagi berbicara. Mile terdiam. Saat ini, Lailak di samping tiba-tiba bertanya, apa kamu ingin mencobanya dengan manisan Hao? Wajah Mile penuh garis-garis hitam. Coba dengan manisan Hao. Dia tidak ingin dipukul sampai mati. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu pamit dulu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Karena orang lain tidak mau mengajar, dia pasti tidak akan memohon. Alasan utamanya adalah wanita ini kelihatannya tidak mudah diajak bicara. Jika wanita lajang, dia mungkin masih bisa menanganinya. Wanita ini dan pria yang berbaring tampak jelas memiliki hubungan yang mendalam. Dan pada saat ini, pria di depan wanita itu tiba-tiba berkata, teman kecil, tolong.
tolong. Begitu kata-kata ini keluar, Mile tertegun. Dia berbalik menatap pria yang berbaring itu, mata pria itu sedikit tertutup dan tidak ada pergerakan. Tidak ada aura. Pada saat ini, suara lain keluar dari dalam tubuh pria itu, teman kecil, tolong. Bersambung.